Selamat pagi, siang, sore, malam kepada tim dosen, tim asisten dosen, dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Naura Safa dengan NPM 20065298446 dari kelas SISDMB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu human resource software, yaitu FreshTeam. Pada presentasi kali ini, saya akan membagi dua topik pembicaraan, yaitu yang pertama, perkenalan tentang FreshTeam, dan yang kedua adalah fitur-fitur apa saja yang ditawarkan oleh FreshTeam ini. Untuk yang pertama, apa itu FreshTeam? FreshTeam merupakan sebuah human resource software yang tidak hanya affordable tetapi juga mudah untuk digunakan. FreshTeam merupakan salah satu produk yang dikembangkan oleh Freshworks Inc. Apabila ingin mengunjungi website FreshTeam dapat dilakukan dengan mencari www.freshworks.com. FreshTeam menawarkan beberapa paket berlangganan, yaitu yang pertama free, yang kedua ada Growth dengan harga $72 per bulan, dan ketiga ada Pro dengan harga $121 per bulan, dan paket Pro ini digunakan 70% dari user FreshTeam, dan yang terakhir ada paket Enterprise dengan harga $205 per bulannya. Paket-paket ini juga dilengkapi dengan penyediaan fitur-fitur yang berbeda. FreshTeam sudah digunakan dan dipercayai oleh 9.000 lebih perusahaan atau organisasi yang salah satunya adalah Nissan, Money Corp, SAP, University of Pennsylvania, dan lain-lainnya. Untuk topik bahasan yang kedua adalah apa saja sih fitur yang ditawarkan oleh FreshTeam. Untuk, gambaran besarnya FreshTeam ini memiliki 4 fitur utama, yaitu yang pertama adalah applicant tracking, di mana, perusahaan ini dapat memulai proses recruiting-nya secara aktif dan pasif. Maksudnya secara aktif adalah perusahaan dapat menghubungkan media sosial yang mereka punya untuk, melakukan pemasaran proses recruiting ini. Dan apabila secara pasif maksudnya adalah FreshTeam dapat membantu perusahaan untuk mencari kandidat-kandidat yang mungkin cocok untuk apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Contohnya seperti gold medalist dari suatu perlombaan, yang walaupun mereka ini tidak, secara langsung daftar ke, proses recruiting yang sedang dibuka oleh perusahaan tersebut. Namun, FreshTeam nantinya bisa memberikan, offer letter kepada kandidat-kandidat pasif yang sudah diidentifikasi oleh FreshTeam ini. FreshTeam juga memiliki sistem perekrutan yang terintegrasi. Perusahaan dapat melakukan auto screening dan juga user dapat melakukan self schedule interview sampai, memiliki juga offer letters generator yang dapat mengirimkan auto notification ke, kandidat-kandidat yang mungkin terpilih ke babak selanjutnya. Dan yang terakhir ada rekam hasil penilaian dengan jelas. Fitur ini dapat membantu perusahaan untuk membuat interview scorecards, application forms, dan lain-lain. Jadi, penilaian untuk setiap kandidat yang sudah terdaftar ini tidak mungkin hilang karena sudah masuk ke dalam sistem dari, FreshTeam ini sendiri. Baik, selanjutnya ada fitur yang kedua yaitu onboarding and offboarding. Jadi, maksud dari fitur ini adalah yang pertama, FreshTeam ini dapat mengoleksi data dengan mudah. Contohnya, apabila terdapat new applicants, itu kan pasti ada data-data baru yang harus ditambahkan ke dalam sistem. Nah, itu tuh, dapat dilakukan dengan mudah, seperti meminta, attach file seperti pada gambar di sini, dan selain itu juga terdapat auto reminder kepada para new applicants untuk melengkapi data dirinya sebelum proses perekrutan dimulai. Dan yang terakhir juga terdapat halaman untuk menambahkan tanda tangan digital yang mungkin nanti dapat digunakan, eee, untuk jangka panjang oleh perusahaan apabila dibutuhkan. Dan yang selanjutnya terdapat fitur yang ketiga yaitu HR Information System di mana, eee pada fitur ini, FreshTeam dapat mengelola data karyawannya secara mandiri. Jadi nanti terdapat halaman khusus untuk, yang berisi profil lengkap dari berbagai pegawai. Nah, selanjutnya juga ada employee engagement di mana
HR dapat melihat milestone apa saja yang sedang dihadapi oleh para karyawannya. Selain itu juga terdapat mungkin info-info tentang apa yang sedang terjadi di perusahaan agar HR ini dapat membantu mungkin, apa saja sih yang harus dilakukan agar karyawannya ini tetap bersemangat dan loyal di perusahaannya. Dan yang terakhir terdapat fitur, pengecekan data payroll yang nantinya dapat dicetak langsung dan dikirimkan ke, payroll vendors. Baik, selanjutnya terdapat fitur keempat, yaitu fitur terakhir dari software Freshteam ini yang bernama Managing Time Off, di mana perusahaan dapat melakukan pengelolaan time off policy atau seperti pembuatan kalender. Jadi, perusahaan ini dapat membuat peraturan apabila, banyak pegawainya yang ingin melakukan cuti. Mereka juga dapat membuat kalender libur yang sudah terkustomisasi sehingga, dapat mudah dilihat oleh para pegawainya. Selanjutnya, perusahaan juga dapat membuat beberapa kategori cuti yang nantinya dapat digunakan atau dipilih oleh pegawai yang ingin melakukan time off. Dan yang terakhir terdapat otomasi time off workflow. Jadi contohnya di sini mungkin, tahap pertama apabila ingin melakukan cuti itu terdapat approval request to manager. Jadi, pegawai harus melakukan request dulu, kepada manajernya atau atasannya, apakah boleh dia mengambil cuti pada tanggal segini-segini, dan apabila di-approve akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu inform, team about your time off. Jadi, nantinya tim yang mungkin masuk, maksudnya bekerja sama dengan pegawai ini harus diinformasikan bahwa ia mengambil time off dari tanggal sekian hingga sekian. Nah itu, terdapat pada tahap kedua dan yang terakhir ada send out office email. Jadi kalau misalnya ada seorang pegawai yang ingin melakukan cuti nanti, akan dikirimkan langsung ke para tim atau ke supervisor itu bahwa email yang menandakan bahwa ia sedang mengambil time off. Jadi ini akan meminimalisasi adanya miscommunication antar tim yang, pegawainya sedang melakukan time off. Baik, sekian presentasi dari saya tentang software dari Freshteam ini dan menurut rekomendasi saya, Freshteam ini merupakan salah satu software yang, memiliki fitur yang cukup beragam dan sangat mudah digunakan apabila suatu perusahaan ingin, membuat HR management yang baik. Sekian dari presentasi saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.